Pasca diberhentikan dari Dinas Keprajuritan karena diduga terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa aktivis 98, Prabowo Subianto memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan menetap di Yordania. Pada 23 Juli 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat mencopot Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden dan secara aklamasi mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden yang baru. Saat menjadi presiden, Megawati dan suaminya, Taufik Kemas, kemudian berupaya membantu kepulangan sang jenderal dari pengasingannya. Hal ini pernah kembali disampaikan oleh Megawati pada 2019 dan diamini oleh kubu Prabowo. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia pulang. Pada 2004, dua tokoh ini sama-sama mencoba peruntungan di kontestasi pemilu. Prabowo dan 5 orang lainnya bersaing di konvensi Partai Golkar untuk mendapatkan dukungan menjadi calon presiden. Sayang, Prabowo mendapatkan suara terendah dan tersingkir di putaran pertama. Sementara Megawati menggait Hashim Muzadi, seorang cendekiawan Muslim dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama periode 99 hingga 2010. Ambisi Mega untuk kembali duduk di kursi presiden harus pupus karena kalah dari pasangan SBY Yusuf Kala dengan selisih 61% berbanding 39% di putaran kedua. Megawati menjadi satu-satunya mantan presiden yang tak menghadiri pelantikan presiden baru karena konflik internal di antara mereka. 5 tahun setelahnya, PDIP kembali mengusung Megawati sebagai calon presiden. Melihat SBY dengan Partai Demokrat yang saat itu elektabilitasnya sangat tinggi, PDIP kemudian berkoalisi dengan partai baru bernama Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo. Prabowo yang sebetulnya ingin menjadi capres harus mengalah dan bersedia menjadi cawapres dengan perjanjian akan diusung menjadi capres di Pilpres selanjutnya. Akhirnya, keduanya kemudian dideklarasikan sebagai capres-cawapres dengan julukan Megapro dan menjadi pondasi pertama hubungan politik keluarga Soekarno dan Sumitro. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarnoputri yang telah memberi kepercayaan kepada saya, memberi kehormatan kepada saya, mengajak saya berjuang bersama-sama untuk kebesaran bangsa Indonesia. Megawati dan Prabowo juga menandatangani 7 poin kesepakatan di Istana Batu Tulis Bogor yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Batu Tulis. Dalam perjanjian itu, salah satu kesepakatannya adalah jika menang Pilpres, Prabowo akan diberi keleluasaan untuk menunjuk 10 menteri dan diberi tugas mengatur perekonomian negara. Sementara Megawati berjanji akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2014. Pada Pilpres 2009, Mega Prabowo berhadapan dengan SBY Budiono dan Yusuf Kala Wiranto. Namun, dua ketum partai ini harus menerima kekalahan karena hanya mampu meraup 27% suara. Kekalahan di 2009 tak membuat keduanya berhenti berkoalisi. Megawati dan Prabowo berpartisipasi dalam Pilgub Jakarta 2012 dengan mengusung pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jokowi Ahok tanpa kesulitan berarti mampu memenangkan suara dan sukses menjadi gubernur Jakarta. Tingginya elektabilitas Jokowi saat itu mulai dilirik oleh PDIP untuk diusung sebagai capres di 2014. Di sisi lain, Prabowo yang juga ingin kembali maju sebagai capres menagih janjinya kepada Megawati dan PDIP terkait dukungan capres seperti yang telah dijanjikan di Perjanjian Batu Tulis. Alih-alih menepati janji ke Prabowo, Mega dan PDIP kekeh mendukung Jokowi. Hal ini yang kemudian membuat Prabowo merasa dikhianati dan membuat hubungan keduanya merenggang. Prabowo Subianto mengaku kecewa karena Megawati Soekarnoputri ingkari perjanjian koalisi yang mereka sepakati 2009 lalu. Menurutnya Megawati selaku Ketua Umum PDIP seharusnya dapat membicarakan hal ini dengannya. Sementara pihak DPP PDIP dengan tegas menyatakan perjanjian Batu Tulis sebagaimana dimaksud oleh Gerindra tidak ada. Menurut Sekjen PDIP Cahyokumolo, jikalaupun ada, maka perjanjian tersebut otomatis tidak berlaku seiring kalahnya pasangan Mega Prabowo pada pemilu 2009. DPP PDIP mempersilahkan Gerindra untuk membuktikan keberadaan perjanjian Batu Tulis tersebut. Silakan tanya kepada Gerindra sendiri, itu aja, jangan tanya kepada saya.
Ya. Apakah memang benar bahwa PDIP pernah berjanji seperti itu waktu tahun 2009? Nggak ada menurut saya. Kalau ada perjanjian pasti kami komitmen dong. Itu aja. Nah, kalau anda di pihak saya, kira-kira kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya, jadi itu. Prabowo lantas menggait Hatta Rajasa sebagai cawapres, namun kembali gagal karena kalah dari pasangan Jokowi JK. Selama 5 tahun pemerintahan Jokowi, Prabowo dan Gerindra berperan sebagai oposisi. Hawa panas politik di akar rumput membara antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Di level elit, PDIP dan Gerindra saling beradu di Pilgub Jakarta 2017. Prabowo saat itu menjadi salah satu pengusung Anies Baswedan, sementara PDIP mengusung Ahok berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Pilgub DKI yang syarat isu sara dan politik identitas itu kemudian diakhiri dengan kemenangan Anies Sandiaga yang secara tak langsung menegaskan kemenangan Prabowo atas Megawati. Keruhnya hubungan Prabowo-Megawati beserta para pendukungnya semakin meruncing di Pilpres 2019. Prabowo yang lagi-lagi mencalonkan diri harus berhadapan dengan sosok kesayangan Mega, siapa lagi kalau bukan Jokowi. Ketegangan di Pilpres 2019 begitu terasa. Tarung ulang Jokowi-Prabowo ini memantik tensi panas antar dua pendukung. Polarisasi yang terbangun membuat tahun politik kala itu sangat brutal hingga menimbulkan provokasi, kebencian dan perpecahan di kalangan masyarakat bawah. Pasca Pilpres panas 2019, hubungan Prabowo-Mega melunak saat Prabowo berkunjung ke kediaman Megawati. Pada pertemuan itu, keduanya terlihat sangat hangat dan dekat, bahkan Megawati memasak nasi goreng untuk Prabowo. Lewat politik nasi goreng ala Megawati, keduanya kembali memperbaiki hubungan. Gerindra yang selama ini menjadi oposisi berbalik haluan dan berada di barisan yang sama dengan PDIP. Bahkan, Prabowo mendapatkan jabatan baru sebagai Menteri Pertahanan. Jadi kan Pak Prabowo waktu ketemu saya kan heboh ya media. Padahal saya cuma tanya gini, Mas, nanti mau nggak saya undang ke Kongres PDI Perjuangan? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ternyata beliau mau. Kedekatan Prabowo-Mega kembali terekam saat mereka duduk semeja kala menghadiri acara di Jakarta. Momen satu meja Prabowo dengan Megawati ini kemudian memunculkan banyaknya spekulasi tentang keduanya di Pilpres 2024. Beberapa pihak menyebut akan adanya koalisi atau wacana duet Prabowo-Ganjar. Sayangnya, hal itu tak terjadi. 4 tahun hubungan mesra Gerindra PDIP kembali meregang di Pilpres 2024. Prabowo dan Megawati memilih jalan yang berbeda. Megawati mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Prabowo yang tak pernah berhenti berambisi menjadi presiden berduet dengan anak Jokowi, Gibran Rakabuming.